Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Sparta dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video presentasi ini. Semoga kita dalam keadaan sehat sentosa serta diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama, diingat saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syarani Priska dengan 2023 dari akuntansi reguler sore. Baik, pada kesempatan kali ini saya sampaikan materi tentang akuntansi surat berharga di dalam mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Di materi ini beberapa bahan kajian di jelas dibahas. Ada beberapa poin seperti definisi dan ketentuan surat berharga, arti dalam perbankan syariah, prinsip-prinsip akad dalam surat berharga, jenis-jenis surat berharga di syariah, kemampuan pengukuran pengujian akuntansinya bagaimana, lalu pastinya akan ada studi kasus akuntansi suku pada bank syariah. Nah, di sini juga akan membahas tentang suku atau obligasi syariah yang dimana menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak digunakan dalam industri keuangan syariah. Di sini saya akan membahas bagaimana pencatatan dan pengakuannya dilakukan sesuai prinsip akuntansi syariah. Kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi dan ketentuan surat berharga syariah dalam akuntansi perbankan syariah. Definisi akuntansi surat berharga ini adalah surat berharga atau marketable securities adalah cabang akuntansi yang fokus pada pencatatan, pengukuran, pelaporan hasil surat berharga. Surat berharga sendiri ini merupakan surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Surat berharga ini juga disebut sebagai dokumen yang memiliki nilai dan diatur oleh hukum yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Contoh itu biasanya itu saham, obligasi, wesel, dan deposito. Kemudian fungsinya bukan sebagai alat pembayaran, di mana untuk memindahkan hak tagih dan sebagai bukti hak tagih tersebut. Perusahaan atau individu dapat berinvestasi dalam suatu harga untuk memanfaatkan dana yang menganggur dan menghasilkan pendapatan. Jadi kalau investasi itu kan memang tidak langsung mendapatkan keuntungan. Nah, maka dari itu kita menggunakan surat berharga seperti wesel, obligasi dan lainnya untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi uang itu menetap segitu-segitu aja ataupun disimpan di tabungan biasa, karena di zaman sekarang itu kan tadi namanya penurunan nilai mata uang. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola bagaimana agar suatu nilai itu tidak turun atau hilang. Itu kita berinvestasi di surat berharga. Nah, surat berharga syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atau piutang seperti sukuk, saham syariah, dan usulan besar uang syariah. Apa aja ketentuan surat berharga? Ketentuan akuntansi surat berharga ini mencakup prinsip-prinsip yang mengatur pencatatannya, pengukuran, dan penyajian surat berharga dalam laporan keuangan. Secara umum, surat berharga ini dicatat dengan biaya pemecahan dengan wajar dan disajikan dalam neraca sesuai dengan ketentuan PSK syariah yang dikeluarkan oleh IAIA Kegiatan Akuntansi Indonesia serta mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh BSN MUI dan regulasi BPJK serta Bank Indonesia. Itu urgensi dalam perbankan syariah itu ada 6.
Yang pertama, sebagai instrumen investasi yang sesuai syariah. Bank syariah itu pasti membutuhkan instrumen yang sesuai prinsip syariah untuk mengelola kelebihan dana atau fund, nasabah, dan bank. Surat berharga syariah ini seperti sukuk dan saham syariah menjadi instrumen sukses utama yang bebas riba dan berbasis akad sah, seperti ijarah, mudharabah, atau musyarakah. Manfaat meningkatkan pendapatan bank melalui bagi hasil, margin, dan ujrah dari surat berharga yang dimiliki. Jadi, seperti prinsip dalam perbankan syariah, surat berharga juga tidak menggunakan namanya riba atau adanya bunga. Tetap ada bebas riba dengan cara bagi hasil. Kemudian yang kedua sebagai alat manajemen likuiditas. Di mana perbankan syariah ini tidak menggunakan instrumen konvensional seperti sertifikat bank Indonesia atau SBI yang mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, diperlukan instrumen pasar uang syariah seperti SPIS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Sukuk Bank Indonesia, dan Kredit Syariah. Manfaatnya untuk menjaga likuiditas jangka pendek agar bank tetap memenuhi kewajiban terhadap nasabah. Dan yang ketiga, diversifikasi portofolio aset. Bank syariah ini harus menjaga stabilitas dan mengelola risiko dengan baik. Surat berharga syariah menggunakan portofolio aset non-kredit sehingga risiko tidak bergantung pada pembiayaan finansial. Nah, manfaatnya ini meningkatkan diversifikasi dan memperkecil risiko konsentrasi aset. Yang keempat, mendukung pembiayaan proyek-proyek yang produktif. Surat berharga seperti sukuk ini digunakan terutama sukuk proyek digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek pemerintah yang berprinsip syariah. Manfaatnya bagi bank syariah dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi tanpa melanggar prinsip Islam. Nah, di negara Indonesia ini kan kebanyakan adalah orang yang menganut syariat Islam. Kemudian yang kelima, kebutuhan kepatuhan regulasi. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mensyaratkan bank syariah memiliki alat induktif dan sesuai syariah sebagai bagian dari manajemen risiko. Surat berharga syariah memenuhi syarat tersebut. Manfaatnya untuk memenuhi kualitas likuiditas syariah dan prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking. Dan yang keenam, transparansi dan akuntabilitas. Pastinya, pencatatan akuntansi surat berharga secara tepat menunjukkan transparansi dalam pengelolaan, baik dana sendiri maupun dana pihak ketiga. Hal ini penting banget dalam mempertahankan kepercayaan nasabah. Manfaatnya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas peraturan keuangan bank syariah. Nah, surat berharga tidak hanya menjadi sarana investasi, tetapi juga elemen penting dalam menjaga likuiditasnya dan mendiversifikasi aset dan menunjukkan akuntabilitas. Oleh karena itu, akuntabilitas surat berharga menjadi aspek strategis dan operasional yang krusial dalam perbankan syariah. Kemudian kita akan tentang prinsip-prinsip akad dalam surat berharga syariah. Kita masuk yang pasti ada mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, dan wakalah bil istismar. Kita akan membahas tentang akad mudharabah terlebih dahulu. Akad kerjasama antara pemilik modal atau si sahibul modal dengan pemilik tersebut tarif, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kelalaian si pengelola atau bank syariah. Nah, ini akan digunakan dalam sukuk mudharabah. Investor membeli sukuk dan bertindak sebagai pemilik modal. Sementara si penerbit atau issuer
sebagai mutarib, mengelola dan beriksan. Ciri khasnya adalah tidak ada imbal hasil yang tetap, tetapi keuntungan nanti akan dibagi sesuai dengan realisasi usaha. Jadi kalau misalkan pendapatan itu ini misalkan hasilnya 500, nah uang 500 itu nggak akan tetap stabil. Kalau misalkan usaha itu baik, sukses itu 500 bisa jadi 500, 700 kita. Tapi kalau misalnya menurun bisa jadi kurang 400, 300, ini nggak selalu netap. Kemudian akad yang kedua ada musyarakah. Akad kerjasama di mana dua pihak atau lebih menyertakan modal dan berbagi hasil usaha sesuai listang. Sedangkan kerugian nantinya dibagi sesuai proporsi modal yang digunakan dalam sistem masyarakat. Investor bertindak sebagai mitra dalam proyek bersama penerbit suku. Nah, ciri khas dari masyarakat itu keterlibatan aktif dalam usaha atau proyek dan return diperoleh dari laba usaha bersama. Yang ketiga ada ijarah, di mana akad sewa menyewa habis menyewa suatu aset dan berusaha dan sewa atau ijarah digunakan dalam suatu ijarah. Investor ini akan membeli kepemilikan atau suatu aset dan menyewakan lagi kepada penerbit suku. Imbal hasilnya berupa ujroh atau sewa usaha yang bisa bersifat tetap dan aset harus jelas agar dapat digunakan secara syariah. Kemudian yang keempat, murabahan. Nah, kalau untuk murabahannya khusus untuk utang, di mana kejual beli di si penjual itu menyebutkan harga perjualan dan margin keuntungan pada pembeli di awal dulu. Dalam konteks surat berharga, murabahah tidak digunakan sebagai dasar surat berharga yang dapat diperdagangkan. Sebutannya di murabahah tidak digunakan sebagai dasar surat berharga yang dapat diperdagangkan karena melahirkan piutang yang menurut fatwa YSMI tidak boleh diperdagangkan. Penerapannya hanya digunakan sebagai asal dasar pembiayaan, bukan untuk membentuk surat berharga yang liquid. Kalau di bank konvensional itu biasanya piutang boleh dijual, tapi kalau untuk syariah, menurut biasanya itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ciri khas menghasilkan piutang ini tidak boleh diperjualbelikan untuk tujuan spekulatif. Dan yang kelima ada wakalah beristismar, mana angka perwakilan dan investasi ini si investor atau mewakil akan memberikan jasa kepada wakil kasih penerbit untuk mengelola dana mereka dalam kegiatan investasi tertentu. Digunakan dalam suku wakalah. Penerbit bertindak sebagai wakil dari investor dan berhak mendapatkan ujung atau uang sewa dari aktivitas pengelolaan. Ciri investor tidak mengelola langsung, hanya memberi kuasa. Investor tidak mengelola langsung usaha tersebut, hanya menyisakan pemberian kuasa untuk si penerbit ini menjalankan suatu kegiatan investasi tertentu. Nah, returnnya akan berasal dari pendapatan aset yang dikelola. Nah, di sini ada kesimpulan prinsip-prinsip berharga tadi. Untuk apa masih jadi pohon-pohon? Nah, tadi ada murabahah, musyarakah, ijarah, murabahah, dan istismar. Peran investor, murabahah itu pemilik modal, masyarakat itu mitra usaha, ijarah, pemilik aset, utang dan wakalah sebagai wakil. Untuk kriteria murabahah dan masyarakat itu sama sebagai hasil ijarah itu ujrah atau wasiat, dan murabahah dengan margin berapa persen itu yang disepakati di awal,
Lalu kalau wakilnya itu ditanya dari hasil investasi. Nah, aset yang dikelola. Sifat kepemilikannya untuk model rendah dan wakil ini sifatnya tidak langsung karena kan mereka masuk pada yang lain. Nah, kalau untuk masyarakat itu kepemilikannya bersama ya, pemilik dan si pemiliknya. Lalu untuk bicara ini sifatnya kepemilikan belum merubahnya jadi sifatnya piutang hanya untuk piutang. Untuk status perdagangan modal baik dan babak hal itu boleh diperdebatkan jika underlying asetnya dominan. Kalau untuk masyarakat dan negara boleh diperdagangkan kecuali merubah tadi ya tidak boleh diperjualbelikan karena dia sifatnya piutang di mana emisi tidak bisa untuk memperjualbelikan suatu piutang. Lalu kita masuk ke jenis-jenis surat berharga. Apa sih jenis surat berharga syariah di dalam perbankan syariah? Yang pertama ada sukuk atau obligasi syariah. Apa sih itu sukuk? Sukuk ini adalah surat berharga yang mana atau sukuk adalah obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam arti sederhana, sukuk adalah satu pihak yang mewakili sebagian kepemilikan dalam aset atau proyek tertentu dan bukan surat utang yang menjanjikan pembayaran bunga seperti obligasi di konvensional. Sukuk ini menawarkan investasi yang halal dan berkah dengan imbal hasil yang berasal dari bagi hasil atau sewa bukan bunga, sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Nah, keunggulannya ini bebas bunga, berbasis aset nyata, dan bisa diperdagangkan jika akad dan aset memenuhi syarat. Contohnya dari sukuk obligasi syariah ini seperti yang ini, sukuk ijarah di mana investor punya aset kepada penerbit dengan mendapatkan sewa atau ujurah. Lalu sukuk masyarakat di mana investor dan penerbit bekerja sama mendanai proyek, keuntungannya nanti dibagi sesuai proyek tersebut. Jadi sukuk modal dan investor menanam dana, lalu penerbit mengelola proyek dan bagi hasil dilakukan salesman. Dan yang pasti semua itu sudah harus disepakati atau dikomunikasikan dulu di awal. Kedua, ada saham syariah. Saham syariah adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas perusahaan yang kegiatannya kegiatan usahanya itu sesuai kita seperti bank syariah, industrial, dan sebagainya. Nah, kriteria syariah menurut DSM MUI dan OJK adalah pasti tidak bergerak di bisnis haram, misalnya alkohol, judi, riba, ya. Sektor keuangannya tidak terlalu banyak utang berbunga, saham masuk dalam daftar efek syariah atau DFS. Nanti keuntungannya mendapat dividen dari laba perusahaan dan potensi kenaikan harga saham. Jadi keuntungannya diambil dari dua hal itu, dari laba perusahaan dan potensi kenaikan harga saham. Sini usaha kayak misalnya bank syariah. Kita ambil Mandiri atau BSD ya yang sekarang bank syariah. Itu mereka mendapatkan kriteria syariah itu dari kenaikan harga saham perusahaan mereka. Jadi untuk bagi hasilnya dari situ.
Yang ketiga, ada surat berharga komersial syariah. Kalau kita lihat SBKS. SBKS adalah surat berharga jangka pendek atau formulir surat tahun yang diterbitkan oleh perusahaan berdasarkan akad syariah seperti murabahah, isyarah, wakalah, dan mudharabah. Tujuannya untuk membantu perusahaan mendapatkan dana jangka pendek tanpa riba dengan cara halal. Contohnya seperti perusahaan menerbitkan SPKS wakalah untuk membiayai pembelian barang dagang. Nanti investor memberi dana nih dan memperoleh ujaran atas jasa wakil. Keunggulannya cocok untuk likuiditas jangka pendek dan resiko pasarnya lebih rendah karena jangka waktunya singkat. Yang terakhir ada instrumen pasar uang syariah. Ini adalah surat berharga jangka pendek yang dipakai oleh Bank Syariah dan Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas dan stabilitas moneter sesuai prinsip syariah, seperti menghindari riba, wara, dan maisha. Masuk instrumen pasarnya adalah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ini dibeli oleh Bank Syariah sebagai alat likuiditas. Lalu ada sukuk Bank Indonesia atau SUKI. Mirip sukuk biasa, tapi diterbitkan oleh BI untuk operasi moneter syariah. Kemudian sertifikat investasi mudharabah atau sertifikat IMA. Sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau unit usaha syariah bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan likuiditas antar bank dengan imbalan hasil berupa baik sosial. Tetap pada bagian sesuai dengan prinsip check. Yang terakhir ada surat berharga syariah atau SBSI. Obligasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan dan juga hasil berupa bagi hasil. Nah, biasanya SBSN ini itu banyak dilakukan oleh orang yang memang melakukan investasi jangka panjang. Jadi, keunggulannya menjaga kesenjangan antar bank dan menyediakan alternatif halal dari pasar uang konvensional. Nah, di sini ada kesimpulan dari Indonesia ini surat berharga di organisasi perbankan syariah yang sudah kita bahas dan jelaskan sebelumnya. Dari sini ada misal akad yang digunakan ijarah, mudharabah, sama musyawarah. Tujuannya untuk investasi dan pembelian. Dari suratnya surat berharga dan surat kooperasi. Untuk saham syariah akan digunakan masyarakat berisik tujuannya untuk kepemilikan dan dividen. Contohnya itu kayak surat BNS atau mengerti sepeda dan NVR syariah. Lalu kemudian ada SBKS ada surat berharga komersial syariah. Maka digunakan murabahah, kalah, dan isyarah. Tujuannya untuk pembiayaan jangka pendek. Dan contoh surat berharganya adalah isyarah 6 bulan. Lalu ada instrumen pasar uang syariah dengan akad, wakalah, mudharabah, dan isyarah. Tujuannya untuk menurunkan likuiditas. Nah, surat berharga ini SBIS, SUKI atau Sukuk Bank Indonesia itu terus ikutin syariah. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengakuan, pengukuran, dan pengujian aplikasi. Nah, ya. Yang pertama saya akan membahas tentang landasan dalam surat berharga komersial syariah ini ada di dalam 102 tentang Quran Sumber Berharga. Ini adalah surat berharga jenis super. Kemudian di surat 104 ada akuntansi bicara
untuk suku Kijarong. Lalu ada PSAK 105, akuntansi Morobah untuk suku atau investasi di Morobah, negara itu, Morobah. Lalu PSAK 106, akuntansi masyarakat untuk suku investasi masyarakat. Lalu PSAK 110, tentang akuntansi suku untuk suku berharga jenis suku. Yang PSAK 111 untuk akuntansi wakaf jika berharga diperlakukan dengan skema wakaf. Lalu terakhir ada PSAK 112 tentang zakat infak prinsip. Jika terkait portofolio sosial dalam lembaga keuangan yang mengurus tentang hal zakat, sedekah, dan sebagainya. Seperti platform kita bisa. Oke, pertama kita akan masuk kepada pengakuan surat berharga syariah. Definisinya adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. SBSN menjadi bukti atas bagian penyertaan terhadap aset si SBSN baik dalam atau rupiah ataupun valuta asing. Pengakuan berarti kapan surat berharga itu mulai dicatat di laporan keuangan bank syariah. Surat berharga diakui saat bank memiliki hak kontraktual atas manfaat ekonomi dari surat berharga tersebut. Jadi di sini diakuinya ketika si surat berharganya ini sudah dimiliki oleh bank, karena bank sudah memiliki hak kontrak terhadap surat berharga tersebut dan ada merasakan hak manfaat ekonominya dari surat berharga ini. Contohnya seperti saat bank membeli sukuk itu dicatat sebagai aset keuangan. Saat bank menerbitkan sukuk dicatat sebagai kewajiban atau liabilitas. Nah, prinsip akuntansi mengacu pada PSAK 110 tentang sukuk dan PSAK 111 dan 112 tergantung jenis akad. Akad ijarah, mudharabah, masyarakat. Lalu yang kedua ada pengukuran surat berharga syariah. Yang tadi pengakuan dan sekarang kita masuk ke pengukurannya. Pengukurannya adalah cara menentukan berapa sih besar nilai surat berharga di laporan keuangan bank syariah. Nah, saat pengukuran awal itu surat berharga diakui saat bank memiliki hak kontraktual atas manfaat dari surat berharga tersebut, sama seperti pengakuan surat berharga yang tadi. Nah, biasanya diukur sebesar biaya perolehan atau harga beli si surat berharga ditambah dengan biaya transaksi yang dapat didistribusikan langsung. Kemudian setelah pengakuan awal, ini tergantung tujuan kepemilikan surat berharga. Seperti ini ada di dalam tabel. Tujuan kepemilikan dimiliki hingga dari tempo dengan ukuran biaya diamortisasi. Penjelasannya diberikan untuk surat berharga jangka panjang. Contohnya, surat negara untuk investasi tetap. Lalu diperdagangkan aktif, diukurnya dengan nilai wajar melalui laba rugi atau FVPL. Cocok untuk investasi jangka pendek atau perdagangan harian. Lalu terakhir untuk mendapat pendapatan dan bisa dijual kapan saja. Pengukurannya dengan nilai wajar melalui OC atau FI fair value OC. Cocok jika tujuan utamanya adalah hasil, tapi masih bisa dijual. Nah, contoh penyajian dalam laporan keuangan secara praktis, misalnya
Ada bank syariah eksklusif membeli surat ijarah sebesar 1 miliar untuk investasi 3 tahun. Kemudian nanti pengakuannya diakui sebagai aset keuangan syariah saat dibeli. Nah, pengukuran ini dicatat sebagai harga beli ditambah biaya transaksi. Jika ditahan sampai jatuh tempo berarti faktor biaya diamortisasi. Kemudian cara penyajian di neraca itu masuknya ke aset neraca karena dia lebih dari 1 tahun. Ya, akun itu investasi sub ijarah dan barunya itu pendapatan dari George sebagai pendapatan syariah. Kemudian di sini ada studi kasus akuntansi sub ijarah pada Bank Mandiri Syariah. Latar belakang Bank Mandiri Syariah sekarang di merger menjadi BSI, investasi dalam sub ijarah diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sebagai sub negara sebagai bagian dari strategi manajemen likuiditas dan portofolio investasi jangka panjang sampai menengah. Data kasusnya nama suku negara retail seri SR 018 atau Pajaro tanggal pembelian 1 Maret 2020. Nilai nominalnya sebesar 5 miliar. Kupon atau ujurnya 6,22% per tahun yang akan dibayar setiap bulan jangka waktu selama 3 tahun sampai 2027 dari 2024. Tujuannya ditahan hingga jatuh tempo atau to maturity. Di sini akan membahas tentang jurnal makanya. Dari sini catatan pada saat pemakaian itu di awal sebesar biaya perolehan. Jadi bank itu mencantumkan surat ini sebagai aset investasi syariah sejak awal pembelian. Untuk jurnalnya di debit investasi suku tijarah atau HTM pada sebesar 5. Kemudian jurnal penjualan setelah pengakuan awal tadi kan karena ditahan hingga jatuh tempo maka diukur dengan biaya diamortisasi. Di sini jurnal papernya bank akan menerima ujung kupon setiap bulan sebesar 5 miliar tadi dikali dengan 6,25% per 12 bulan menghasilkan 26,467. Pada itu jurnalnya setiap bulan di debit ada piutang penjual, kreditnya pendapatan investasi sukuk sebesar nominal yang di atas. Di sini lalu ada kas pada piutang penjual. Kemudian untuk penyajian yang dilakukan posisi keuangan atau neraca, aset keuangan syariah ini investasi pada suku syariah atau HTM, kemudian kelaturan laboratori, kelaturan investasi syariah hijrah dari suku hijrah. Lalu bicara tentang atas laporan keuangan atau syariah, jenis misalnya tadi kan suku negara hijrah. SR 018 nilai perolehannya dan nilainya tercatat tingkat imbal hasil dan jatuh tempo pada tujuan pemilik. Sabar. Nah, sebenarnya sudah selesai dan membangun mencatat investasi siswa dengan PSK nomor 10. Melakukan penghitungan dengan pendekatan biaya di investasi karena bersifat held to maturity. Lalu menunjukkan pendapatan dari suku secara transparan di laporan laba rugi. Kemudian selanjutnya perbandingan dengan surat berharga di bank konvensional negara bank syariah. Di sini ada dari aspeknya surat berharga syariah dan surat berharga
konvensional. Secara prinsip pasti sudah berbeda ya. Kalau misalkan surat berharga syariah itu memiliki syariah, lalu kalau yang konvensional itu dia akan menemukan bunga ataupun riba. Kalau returnnya pasti dari bagi hasil ujrah dari margin, tapi kalau konvensional belum tentu bunga variabel tetap. Instrumennya sukuk saham syariah dan SPIS, dan kalau surat berharga konvensional itu bisa obligasi, saham biasa, dan SBI. Nah, kalau misalkan secara dasar hukum, ini berdasarkan prinsip syariah yang surat berharga syariah itu bebas dari riba, walau dan maisha. Tapi kalau misalkan surat berharga konvensional itu berdasarkan hukum positif negara dan prinsip ekonomi konvensional. Secara instrumen umum, suku surat berharga syariah ini ada ijarah, mudarabah, masyarakat, dan lokasi tadi. Kemudian kalau yang konvensional itu obligasi, surat utang negara, dan surat biasa. Lalu kalau untuk kepemilikan asetnya bagaimana? Kalau untuk surat berharga syariah itu ada kepemilikan atas aset atau proyeknya, atau aset basic. Lalu kalau surat berharga tersebut umumnya hanya hak atas bunga dan uang saja, tidak memiliki aset lain. Terus sebenarnya bagaimana kalau yang syariah berbagi resiko dan hasil sesuai akad berjodoh atau yang dimana itu sudah disetujui di awal. Kalau yang konvensional itu investor menerima bunga tetap terlepas dari kinerja si penerbit. Untuk Dewan Pengawas, bagian syariah diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah dan harus sesuai fatwa DSM MUI. Kalau yang konvensional tidak memberikan pengawasan syariah. Tujuannya, kalau yang syariah secara sosial bisa mengalami tugas sosial seperti sukuk wakaf atau kirim sukuk. Nah, kalau misalkan yang konvensional ini hanya berorientasi pada profit semata. Lalu kalau untuk transparansi dan pelaporan sumber ini seperti yang sudah dijelaskan di awal, ini mengacu pada PSN Syariah nomor 10, 11, 12, dan lain sebagainya, dan harus mengungkapkan menggunakan kata. Kalau konvensional mengacu pada RPS umum saja dengan tanpa pengungkapan akad. Dan misalkan contohnya itu yang di surat berharga syariah, sukuk negara retail, sukuk korporasi, ijarah, dan saham syariah BSD. Kalau yang konvensional itu biasanya obligasi negara, saham BCA, atau saham bank dunia. Perbedaan dalam konsep imbal hasil ini, surat berharga syariah tidak boleh menjanjikan bunga, tapi menggunakan akad transaksi yang real. Karena kalau misalnya di awal udah disebutkan akan mendapatkan bunga sekian persen, itu sudah termasuk riba. Jadi contohnya seperti sumpah ijarah yang imbal hasilnya itu 2,5 aset, sukuk mudarabah biasa dan kewajiban sosial. Jadi surat berharga konvensional tetap menggunakan bunga tetap memperoleh riba menurut Syafi'i. Kalau untuk perbedaan dalam kepemilikan, pemilik sukuk ini ikut memiliki bagian aset atau proyek yang menjadi dasar penerbit sukuk.
atau underlying asset itu kalau di surat berharga sumbernya. Namun, kalau di surat berharga konvensional, pemilik obligasi hanya memiliki klaim atas pembayaran utang dan bunga tanpa memiliki hak atas aset. Lalu bagaimana pengaruh terhadap resiko nasabah surat berharga syariah dan konvensional? Dalam surat berharga syariah, risiko itu dibagi sama antara investor dan penerbit sesuai akad. Kalau di konvensional, dalam konvensional, risiko usaha sepenuhnya dikontrol, sementara investor tetap menerima bunga. Untuk aspek etika dan kepatuhan, surat berharga syariah harus lulus screening syariah dulu. Para takut mengalami riba atau bunga di dalam tidak boleh digunakan untuk usaha yang haram, misalnya alkohol, dan untuk judi, untuk riba, dan sebagainya. Surat berharga konvensional tidak mempermasalahkan usaha apa yang akan dilakukan semasa secara hukum. Jadi kesimpulannya itu surat berharga syariah itu memiliki karakteristik sesuai dengan syariat Islam. Kedua, transparansi dalam kata-kata darahkan, diseraba, kemudian yang berbeda respon, serta menumbuh spekulasi. Sedangkan surat berharga konvensional itu fokus terhadap imbal hasil yang tetap atau bunga stock. Lebih cocok untuk investor yang mengejar return tanpa memperhatikan prinsip halal atau haram. Kemudian pastikan ada tantangan dalam surat berharga syariah. Yang pertama, kompleksitas akad syariah. Banyak jenis akad di dalam syariah seperti zero, misalkan mendoroban, wakalah, dan lain sebagainya membuat pencatatan akuntansi lebih kompleks dibandingkan surat berharga karena mereka tidak punya akad lain-lain yang biasanya menggunakan lapak umum. Jadi akuntan harus memahami karakteristik ekonomi dan substansi syariah dari tiap akad, bukan sekedar bentuk hukumnya aja. Lalu yang kedua, keterbatasan pedoman teknis. Walaupun sudah tes AKAS, tes AKAS 10 untuk suku, namun pedoman teknis dan interpretasi praktik akuntansi masih berkembang. Kemudian pasti dibutuhkan penguatan literasi dan perhatian bagi SDM akuntansi di perguruan syariah. Yang ketiga adalah penilaian nilai wajar atau fair value. Banyak surat berharga syariah tidak aktif diperdagangkan di pasar sehingga sulit menentukan nilai wajarnya secara objektif. Lalu penggunaan model valuasi bisa menimbulkan perbedaan pendapat dan potensi kesalahan. Lalu ada resiko kepatuhan syariah, di mana yang pastinya ada bagian syariah yang mungkin tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah dan masih memiliki sedikit peraturan yang berbeda dari prinsip syariah. Kemudian integrasi sistem informasi akuntansi, di mana sistem pencatatan akuntansi harus mengakomodasi perlakuan khusus berbagai syariah dan klasifikasinya. Banyak bank syariah masih dalam tahap penyusunan teknologi dan aplikasi laporan keuangan.
Bagaimana dengan prospek dan gratifikasi surat terus kita? Pertama, pertumbuhan aset situ dan syariah. Surat negara dan korporasi terus meningkat setiap tahun seiring dukungan regulasi dan minat investor yang tinggi. Bahkan peluang besar bagi masyarakat untuk meraih likuiditas dan investasi syariah. Lalu adanya peran strategis dalam keuangan berkelanjutan di mana surat berkelanjutan selaras dengan prinsip environmental, social, and governance dan keuangan yang berkelanjutan. Contohnya itu seperti jenis pupuk digunakan untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan yang semakin diminati oleh Jawa Barat. Kemudian ada investasi produk investasi syariah. Di mana bank syariah ini bisa mengembangkan produk berbasis surat berharga, reksadana syariah, wakalah money market, dan suku retail untuk menarik nasabah. Hal ini meningkatkan diversifikasi pendapatan memperkuat posisi bank syariah di pasar modal. Biasanya untuk produk investasi syariah ini ada di platform-platform investasi, contohnya adalah Bibit. Nah, di Bibit itu banyak masih kurang banyak produk investasi syariah, tapi ada, setidaknya ada. Nah, ini akan meningkatkan diversifikasi pendapatan sih dan memperbaiki posisi bank syariah di pasar. Lalu permintaan global terhadap keuangan syariah. Nah, yang kelima, negara-negara non-muslim juga mulai menerbitkan sukuk, menandakan potensi pasar global yang besar. Akuntansi surat berharga syariah menjadi kemampuan yang sangat dicari secara internasional karena memang di sana sudah mulai menerapkan adanya keuangan syariah untuk mengelola investasi surat berharga syariah. Nah, setelah prospek dan bagaimana dengan solusinya adalah dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM, pergaulan sistem kemas, penguatan sistem informasi, akuntansi syariah, dan kolaborasi regulator angkutan selama akuntansi ada agar akuntansi surat berhasil syariah bisa menjadi instrumen yang tepat, transparan, dan aman dalam melihat industri keuangan syariah. Lalu kemudian adanya studi kasus pembelian surat berharga sukuk model apa? Pertama soal pada tanggal 1 Januari 2024, Bank Syariah Al-Barokah membeli sukuk Mudharabah dengan nilai nominal 500 juta. Sukuk tersebut memiliki jangka kontrol 5 tahun dan akan memberikan nisbah bagi hasil sebesar 60% dari keuntungan yang dihasilkan. Dapat investasi yang dibimbing oleh sukuk Bank Syariah Al-Barokah ini bermaksud untuk menahan sukuk ini melibatkan dengan kategori berarti help to maturity. Pembayaran nisbah akan dilakukan setiap 6 bulan pada tanggal 30 Juni dan 30 Desember. Diminta untuk membuat jurnal yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari untuk pembelian sukuk, kemudian jurnal penerimaan dari hasil pertama di tanggal 30 Juni dengan asumsi proyek investasi menghasilkan dengan 25 juta untuk periode 1 sampai 30 Juni. Lalu yang ketiga, membuat zona penyesuaian jika ada dalam 31 Desember jika proyek investasi membutuhkan keuntungan bersih sebesar 30 juta untuk periode 1 Juli sampai 31 Desember.
dan bank akan menerima bagian hasil pada tanggal tersebut. Nah, di sini konsep dari soal ini sifat mudharabah salah satu jenis sukuk syariah di mana pemodal itu atau sahib final dan hal ini di bank syariah menyediakan dana dan penerbit sukuk si mudharib menggunakan dana untuk proyek atau aktivitas bisnis. Keuntungan dibagi berdasarkan setelah yang disepakati si sahib palma dan si mudharib berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung pemodal kecuali karena kelalaian si mudharib atau penerbit sukuk. Nah, tadi dijelaskan bahwa Bank Al-Barakah ini menggunakan kategori HTM atau Hold to Maturity, di mana surat berharga yang dimaksudkan dan mampu untuk bertahan hingga jatuh tempo. Dalam akuntansi syariah, surat berharga umumnya dicatat sebagai biaya perolehan diamortisasi jika menggunakan Hold to Maturity. Nah, lalu ada bagi hasil atau nisbah. Ini pembagian keuntungan dalam syariah dinasta dalam cukup mudharabah sesuai rasio yang disepakati di awal. Lalu masuk ke dalam jurnal pada tanggal 1 Januari untuk pembelian sukuk. Sini debitnya ada investasi sukuk mudharabah sebesar 500 juta dan untuk kas. Karena kan kita membeli ya, jadi otomatis investasi kita bertambah sebesar 500 juta, kas kita berkurang sebesar 500 juta. Lalu bagaimana dengan jurnal di tanggal 30 Juni penerimaan bagi dan asumsi mendapatkan keuntungan proyek sekitar 2 juta, nantinya akan membagi hasil dengan nisbah 60% dikali dengan 20 juta sebesar 15 juta. Nah, kasnya itu 15 juta, pendapatan bagi hasil sukuknya 15 juta. Jadi kasnya bertambah, pendapatan juga bertambah. Lalu bagaimana jurnal penyesuaian dan perkembangan bagi hasil? Sini keuntungan peran investasi tadi kan diasumsikan 30 juta. Nisbah bagi hasil bank sekolahnya berarti 60% dikali sama 30 juta sebesar 18 juta. Maka jurnal yang sama seperti tanggal 30 juta tadi, pas pada pendapatan bagi hasil sebesar 18 juta. Oh ya, catatan. Karena sukuk mudharabah ini termasuk kategori Hold to Maturity dan tidak ada indikasi perubahan nilai wajar yang signifikan di luar Ahmad definisi seperti jika ada diskon atau premi saat pemilihan yang perlu diamortisasi, maka tidak ada jurnal penyesuaian terkait perubahan nilai wajar atau fair value. Dalam kasus sukuk mudharabah, jika pendapatan yang diakui adalah pendapatan bagi hasil yang diterima atau menjadi hak bank berdasarkan nisbah yang disepakati dari keuntungan real proyek. Kesimpulan dari materi akuntansi surat berharga ini adalah akuntansi surat berharga dalam perbankan syariah adalah cabang penting dari akuntansi syariah yang mengatur bagaimana sih bank syariah itu mengelola dan mencatat kepemilikan atas instrumen keuangan yang berbasis syariah seperti sukuk dan saham syariah. Surat berharga merupakan instrumen keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip Islam, yaitu berdasarkan riba atau bunga, boror, tidak jelas, dan spekulasi. Instrumen ini digunakan sebagai
Untuk investasi yang halal dan sesuai dengan tujuan syariah, maksud syariah, serta menjadi sarana bank syariah untuk mengelola likuiditas dan menumbuhkan ekonomi real. Ketentuan akuntansi surat berharga PSK diatur di dalam PSK Syariah 110 tentang asuransi sukuk dan PSK 111 tentang akuntansi investasi. Nah, di dalam akuntansi surat berharga, proses catatan ini terdiri dari penentuan saat terjadinya transaksi. Kemudian ada pengukuran baik di awal maupun setelah perolehan, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengukuran surat berharga syariah dilakukan berdasarkan tujuan kepentingan, apakah diperdagangkan, ditahan, menjadi tempo, atau bersedia untuk dijual. Kemudian metode yang digunakan bisa berupa biaya perolehan, biaya amortisasi, atau nilai wajar. Pendapatan yang dihasilkan dari surat berharga diakui sesuai dengan akad seperti ujrah, berkesel, pada sukuk ijarah, atau berhasil pada sukuk murabah dan musyarakah. Jenis-jenis surat berharga syariah sangat beragam. Tadi ya, di antaranya ada sukuk dengan berbagai akad, seperti ada akad ijarah, murabah, musyarakah, dan wakalah. Nah, saham syariah, berharga syariah, SBSN, dan reksadana syariah juga termasuk dari jenis surat berharga. Setiap jenis memiliki prinsip akad dan resiko yang berbeda pastinya, sehingga perlakuan akumulasinya juga menyesuaikan dengan substansi transaksi. Misalnya, ada sukuk ijarah memberikan pendapatan tetap dalam bentuk ujrah atau uang selak, sedangkan sukuk murabah memberikan hasil berdasarkan musbah bagi hasil dari proyek yang didanai. Dalam praktisnya, bank syariah sering menggunakan sukuk negara sebagai instrumen investasi yang aman dan halal. Misalnya di Bank Syariah Mandiri menggunakan investasi pada sukuk negara retail nomor SR018. Sukuk ini itu biasanya dicatat sebagai aset investasi. Sukuk ini dicatat sebagai aset investasi syariah pada pembagian, dan pendapatan dari ujrah dicatat setiap bulan sebagai pendapatan investasi. Nah, informasi ini juga disajikan secara transparan dan laporan keuangan dan diimpakkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, meski demikian, akuntansi surat berharga syariah menghadapi beberapa tantangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di antara kompleksitas akad syariah yang memerlukan pemahaman yang mendalam, keterbatasan pasar sekunder untuk surat berharga syariah yang menyulitkan penilaian yang wajar untuk ditaruh di pasar modal, serta kebutuhan akan sistem informasi dan SDM akuntansi yang kompeten dan memahami prinsip syariah. Di sisi lain, prospek ini sangat menjanjikan karena adanya pertumbuhan pasar sukuk baik di tingkat nasional maupun di tingkat global, meningkatkan dukungan regulasi dan fatwa, serta meningkatkan minat investor terhadap instrumen halal, dan berkelanjutan menjadi akuntansi surat berharga syariah sebagai bidang yang strategis dan relevan untuk masa depan industri keuangan syariah. Akhirnya kita sampai di penghujung presentasi.
opsi berharga dalam perbankan syariah. Semoga penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran surat berharga dalam sistem keuangan Islam. Saya Shalini Priska mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sumatera yang telah mengizinkan saya untuk dapat membantu menjelaskan materi akuntansi surat berharga ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.